Biarlah merak, biarlah merbah burung barak di pokok kara, biar semarak, biar diberkah. Terimalah salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika hari ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya baik, silakan siapkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Kalau begitu anak-anak ibu, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Nihil? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelumnya minggu lalu ada anak ibu ada yang masih ingat pertemuan kita materinya tentang apa? Tes deskripsi, Bu. Iya baik, teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu tentang apa? Saya, Bu. Ya boleh tolong dijelaskan. Teks deskripsi adalah berisi gambaran suatu objek. Oh iya benar. Beri tepuk tangan dulu buat teman kita. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Nah, minggu ini kita akan masuk ke dalam materi baru. Nah, sebelum itu, ibu mau nanya nih sama anak-anak ibu. Anak-anak ibu pernah nggak sih baca buku cerita tentang hewan? Pernah. Buku apa sih yang kalian baca? Si kancil. Si kancil. Ada lagi? Si semut. Banyak ya, banyak ya? Banyak dong. Nah, anak-anak ibu berarti sudah hebat karena anak-anak ibu rajin membaca. Nah, sesuai dengan hari ini, motivasi kita adalah membaca adalah jendela dunia. Kenapa? Dengan membaca kita bisa memperoleh informasi-informasi dan materi-materi dari luar, dari buku. Nah, sesuai dengan materi hari ini, ada suatu teks yang ingin ibu pelajari dengan kalian. Dan capaiannya adalah kita sama-sama bisa membagi teks tersebut ke dalam strukturnya masing-masing sesuai dengan gaya belajar anak-anak ibu nih. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, sebelum itu, tadi ibu ada tulis di depan teksnya, materi kita adalah tentang fabel. Ibu mau nanya, fabel itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke, baik, ibu jelaskan sedikit. Tadi kita sudah menyinggung soal cerita hewan. Ya kan, anak-anak ibu udah sering membaca dong cerita tentang hewan? Nah, jadi anak-anak ibu, cerita tentang hewan itu kita sebut dengan fabel. Jadi fabel itu cerita tentang hewan. Hewan-hewan ini bertingkah laku, berwatak seperti manusia. Nah, coba kita sama-sama baca pengertiannya. Ada yang boleh bantu ibu baca satu orang? Ada? Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Iya, benar sekali. Sama kan seperti yang ibu bilang tadi? Nah, sesuai dengan pengertian ini, apakah teks yang pernah kalian baca, apakah buku cerita yang pernah kalian baca sesuai dengan pengertian ini? Sesuai. Nah, fabel itu memiliki struktur. Teks fabel memiliki struktur. Ada 4 strukturnya. Yang pertama ada apa? Orientasi. Yang kedua ada? Komunikasi. Yang ketiga ada? Resolusi. Yang keempat ada? Koda. Pinter. Nah, ibu akan jelasin satu persatu mulai dari orientasi, komunikasi, resolusi sampai koda. Nah, anak-anak ibu, orientasi adalah bagian atau tahap perkenalan yang ada pada teks cerita fabel. Jadi dikenalin nih satu persatu. Pertama, hiduplah seekor semut, hiduplah seekor gajah. Nah, dikenalin, ada gajah dan ada si semut. Nah, kita masuk ke bagian kedua, ada bagian komplikasi. Komplikasi itu apa sih, Bu? Nah, komplikasi itu adalah bagian tahap pemunculan masalah. Tahap pemunculan masalah itu apa, Bu? Bagaimana tahap pemunculan masalah? Misal, tadi kita sudah punya si gajah dan punya si semut. Si gajah ini ternyata semena-mena. Si gajah ini suka menghancurkan rumah si semut, suka menginjak-injak si semut. Nah, itu tahap pemunculan masalah, kita sebut dengan komplikasi. Selanjutnya, setelah komplikasi, ada bagian ketiga yaitu resolusi. Bu, apa sih itu bagian resolusi, Bu? Nah, bagian resolusi itu adalah tahap di mana ditemukannya jalan keluar, penyelesaiannya. Misal tadi sudah ada si gajahnya nginjak-nginjak rumah si semut nih.
Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah misalnya si semut ini mengajak ngomong baik-baik sama si gajah. Hei gajah, itu kan rumahku. Bagaimana mungkin kamu menginjak-injak itu? Walaupun kami kecil, kamu tidak boleh dong seperti itu. Misalnya seperti itu adalah tahap resolusi atau tahap penyelesaian masalah. Nah, yang terakhir itu ada bagian koda. Koda itu apa sih Bu? Koda itu adalah bagian di mana adanya pesan moral, adanya kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Tadi sudah diselesaikan nih masalahnya kan? Sudah selesai, kesimpulannya apa dong? Berarti si gajah tidak boleh suka-suka, tidak boleh sembarangan. Harus hati-hati. Nah, nanti kalau enggak dia bakal kena karmanya, kena batunya. Karena si semut dia jadi melawan si gajah, jadi akhirnya si gajah menyerah. Nah, itu kita mengambil kesimpulan dan penyelesaiannya. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan ada teks yang sudah Ibu singgung sebelumnya. Kisah gajah dan semut. Anak-anak Ibu boleh baca dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit anak-anak Ibu baca, nanti kita bagi ke dalam strukturnya masing-masing. Tadi sudah ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nanti kita bagi. Anak-anak Ibu silakan baca terlebih dahulu selama 5 menit ya. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah selesai membaca? Sudah. Oke, kalau begitu kita sama-sama membagi teks ini ke strukturnya ya. Bisa? Bisa. Kita sama-sama belajar. Ibu bantuin. Ayo, ini ada kisah gajah dan semut. Bagian orientasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagian perkenalan. Yang mana sih yang bagian perkenalan? Boleh tunjukin Ibu nggak di paragraf keberapa? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Kenapa paragraf pertama? Karena di sini sudah dikenalkan gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari ada kawanan gajah. Nah, ternyata gajah itu tidak sendiri. Gajah itu punya kawanannya. Nah, selanjutnya gajah ini mengganggu kawanan semut. Disinggung lagi di sini. Ada si semut. Ternyata tidak hanya si gajah, tapi ada juga si semut. Itu bagian orientasi. Selanjutnya habis orientasi ada apa lagi tadi? Ada komplikasi. Bagian mana sih komplikasi itu? Paragraf keberapa? Kedua. Kedua. Kenapa paragraf kedua anak-anak Ibu? Karena munculnya masalah. Iya, karena munculnya masalah. Nih lihat, mulai muncul masalah. Si semut mulai marah nih sama si gajah. Pergilah dari sini gajah. Ini daerah tempat kami tinggal. Mulai timbulnya masalah kan? Selanjutnya, setelah komplikasi apa lagi? Resolusi. Resolusi. Bagian mana nih paragraf keberapa yang ada resolusi? Ketiga. Kenapa paragraf ketiga anak-anak Ibu? Karena adanya penyelesaian. Nah, lihat. Si semut ini karena kesal, dia berencana. Dia mulai untuk menyelesaikan masalahnya. Dia berencana untuk mengusir gajah-gajah itu. Nah, setelah ini udah selesai. Habis selesai komplikasi, apa lagi anak-anak Ibu? Selesai resolusi? Koda. Koda itu bagian apa tadi? Pesan moral. Paragraf keberapa? Masa nggak tahu? 4. Oke, pinter. Kenapa nih? Yang mana nih pesan moralnya? Coba. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena mereka kecil. Ada kan kesimpulannya kan? Jadi si gajah ini nggak boleh sembarangan sama si semut. Kalau nggak dia nanti kena deh sama si semut. Nah, kalau begitu anak-anak Ibu, karena tadi kita sudah selesai membagi teks, membagi struktur teks, berarti anak-anak Ibu sudah bisa latihan. Nah, kan kita sudah punya kelompoknya masing-masing nih. Ada kelompok visual, ada kelompok audio, dan ada kelompok kinestetik. Sudah terbagi kan masing-masing ya? Nah, kalau begitu Ibu minta masing-masing silakan pindai kode batang yang sudah Ibu letakkan di sini. Silakan dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti akan kita diskusikan presentasi ke depan selama Ibu kasih waktu selama 15 menit. Bisa? Bisa. Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dipindai anak-anak Ibu kode batangnya. Scan. Baik, anak-anak Ibu, sudah 15 menit Ibu berikan waktu untuk diskusi. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau begitu Ibu minta kelompok visual silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Cerita fabel yang berjudul Katak dan Kuda. Di mana struktur orientasi ini terdapat di paragraf 1 dan 2, struktur komplikasi di paragraf 3,
struktur resolusi di paragraf 4, dan yang terakhir struktur koda di paragraf 5. Pesan moral dari cerita fabel kata dan kuda ini adalah karena yaitu kata tidak boleh sombong, karena jika sombong kita akan mendapatkan balasan. Iya. Bagaimana? Anak-anak ibu, ada tanggapan, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, presentasinya luar biasa. Sudah sesuai dengan teks yang sudah ibu berikan, tim visual tadi, paragraf 1 dan 2 itu berisi orientasi. Paragraf ketiga berisi komplikasi, keempat ada resolusi, dan paragraf terakhir, paragraf 5 ada kodanya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu buat teman kita yang sudah tampil ke depan. Silakan kembali ke tempat. Nah, sudah semua kelompok ya tampil hari ini ya? Sudah, Bu. Berarti anak-anak ibu sudah mengerti dong? Masing-masing? Sudah? Sudah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, saatnya kita membuat kesimpulan. Anak-anak ibu, ada yang berani buat kesimpulan nggak? Saya, Bu. Oh iya, baik, silakan. Dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, pertama itu kita harus mempelajari cerita fabel agar bisa menarik pesan moral. Selain itu terdapat struktur dari teks cerita fabel. Yang pertama, orientasi yang memiliki arti tahap perkenalan. 2, komplikasi yang memiliki arti tahap masalah. 3, resolusi yang memiliki arti tahap penyelesaian. 4, koda yang memiliki arti pesan moral. Baik, selesai. Baik, luar biasa, beri tepuk tangan dulu buat teman kita. Hebat ya anak ibu, selain anak-anak ibu rajin membaca buku, ternyata berani juga mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, sudah benar ya kesimpulannya, tadi kita mempelajari tentang struktur teks, terus sudah benar ada pesan moralnya. Nah, mari kita mengingat kembali nih apa saja yang sudah kita pelajari dari sebelumnya. Dari pertama, apa? Ada struktur teks cerita fabel. Cerita fabel itu apa tadi anak-anak ibu? Cerita tentang hewan. Cerita tentang hewan yang bertingkah laku seperti manusia, dan ada kesimpulan atau pesan moralnya. Struktur teks cerita fabel tadi ada berapa? Ada 4. 4. Yang pertama ada Orientasi. Yang kedua ada Komplikasi. Ketiga Resolusi. Terakhir ada Koda. Orientasi tadi tahap Perkenalan. Yang kedua komplikasi tahap Pengumpulan penyelesaian. Yang ketiga Penyelesaian. resolusi tahap penyelesaian. Yang keempat terakhir koda berisi Pesan moral. Oke, luar biasa sekali anak-anak ibu hari ini ternyata sudah mengerti tentang struktur teks fabel dan juga pengertiannya fabel ini apa. Anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti semua luar biasa. Nah, anak-anak ibu boleh dilihat dulu nih, di sini ada kode batang lagi ibu letakkan. Anak-anak ibu bisa memindai kode batang ini untuk materi kita di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu ada struktur kebahasaan fabel. Kita lanjutin nih fabel tapi masuk ke bagian struktur kebahasaan. Boleh dipindah ya anak-anak ibu ya. Setelah ini anak-anak ibu boleh mempelajari ini di rumah masing-masing. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, masih ada nggak ibu bertanya nih? Tidak. Nah, pembelajaran hari ini anak-anak ibu sangat luar biasa, sudah sangat aktif, sudah sangat semangat. Dari awal ibu bertanya, apakah kalian pernah membaca buku cerita hewan? Ternyata anak-anak ibu pernah membaca. Luar biasa sekali. Bahkan banyak buku cerita anak-anak ibu yang sudah tahu, sudah paham. Jadi anak-anak ibu bisa dengan gampang nih, dengan mudah tadi menarik kesimpulan dari pembelajaran kita. Bisa juga dengan mudah mengerti pembelajaran kita hari ini. Kenapa? Karena anak-anak ibu rajin membaca. Ibu harapkan anak-anak ibu terus membaca. Jangan pernah bosan untuk membaca. Boleh teks fiksi, boleh membaca buku cerita, buku dongeng, buku apapun. Silakan dibaca. Tingkatkan terus kemauan untuk berliterasi anak-anak ibu. Bisa ya? Bisa. Baik. Terima kasih anak-anak ibu sudah ikut hadir pada hari ini. Ibu harapkan kalian tetap terus semangat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa. Baik, ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.